Selamat pagi, saya Gloria Dwi Putri dengan NPM 211-322-1121 dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Sangkabuana PKP Bandung ingin menyampaikan materi mengenai konsep jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat dan tepat tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim, transmitter, menuju ke sisi penerima receiver melalui media komunikasi. Konsep jaringan komputer sendiri lahir pada tahun 1940-an di Amerika oleh sebuah proyek pengembangan komputer model 1 di Laboratorium Bell dengan grup riset Universitas Harvard yang dipimpin oleh Profesor Howard Aiken. Manfaat yang didapat dalam membangun jaringan komputer adalah sharing resource. Sharing resource bertujuan agar seluruh program dan periferal dapat dimanfaatkan oleh setiap orang yang ada pada jaringan komputer tanpa terpengaruh oleh lokasi maupun pengaruh dari pemakai. Jadi dengan adanya sharing resource, dapat menekan biaya pembelian periferal atau software karena adanya peningkatan sumber daya tersebut. Contoh jaringan komputer share data ada pertukaran informasi yaitu grafik, voice, video, data, ada software, aplikasi, hardware ada printer, scanner, fax, modem, dan yang lainnya. Selanjutnya media komunikasi. Jaringan komputer memungkinkan terjadinya komunikasi antar pengguna, baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. Selanjutnya ada integrasi data. Pembangunan data jaringan komputer dapat mencegah ketergantungan pada komputer pusat. Selanjutnya ada pengembangan dan pemeliharaan. Dengan adanya jaringan komputer, maka pengembangan peralatan dapat dilakukan dengan mudah dan menghemat biaya. Selanjutnya ada keamanan data. Sistem jaringan komputer memberikan perlindungan terhadap data. Jaminan keamanan data tersebut diberikan melalui pengaturan hak akses para pemakai dan password. Selanjutnya sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Dengan adanya pengguna sumber daya secara bersama-sama, maka pemakai bisa mendapatkan hasil dengan maksimal dan kualitas yang tinggi. Menurut fungsi komputer pada sebuah jaringan, maka tipe jaringan berdasarkan pengorganisasian dapat dibedakan menjadi jaringan peer-to-peer. Pada jaringan ini, setiap komputer yang terhubung pada jaringan dapat berkomunikasi dengan komputer-komputer lain secara langsung tanpa melalui komputer perantara. Selanjutnya ada jaringan client-server. Pada jaringan client-server, terdapat sebuah komputer yang berfungsi sebagai server, sedangkan komputer-komputer yang lain berfungsi sebagai klien. Sesuai namanya, maka komputer server berfungsi dan bertugas melayani seluruh komputer yang terdapat dalam jaringan tersebut. Selanjutnya, ada jaringan hybrid. Kombinasi jaringan hybrid ini adalah kombinasi dari jaringan peer-to-peer dan server. Pengguna dapat membagi resource yang dimiliki ke pengguna lain seperti pada jaringan server base. Nah, selanjutnya jaringan sendiri ada dibagi tiga, yaitu LAN, Local Area Network. LAN adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dalam jarak yang pendek. Local Area Network biasanya digunakan pada gedung sekolah, kantor, dan rumah. Konsep jaringan LAN cenderung menggunakan konektivitas, terutama Ethernet dan token ring. Ada pula LAN yang menggunakan jaringan wireless atau nirkabel dengan Wi-Fi dan dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Selanjutnya ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan antar kota. Cakupan jaringan MAN lebih besar dibandingkan dengan LAN. Maka dari itu, Metropolitan Area Network juga menggunakan perangkat khusus yang memerlukan operator telekomunikasi sebagai penghubung antar jaringan komputer. Selanjutnya ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah konsep yang menghubungkan perangkat jaringan dengan cakupan yang sangat luas. WAN biasanya digunakan untuk menghubungkan jaringan perangkat antar negara, bahkan bisa digunakan antar benua. Contohnya adalah fiber optik. Nah, dalam membuat jaringan komputer ini dibutuhkan topologi.
Topologi adalah suatu metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP dan fiber optik maupun tanpa kabel, itu ada nirkabel sebagai media transmisi. Dalam hal ini akan sangat memungkinkan user bisa berkomunikasi dengan user yang lain dengan mudah walau berbeda tempat. Topologi jaringan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada topologi bus. Topologi bus ini hanya menggunakan satu kabel saja sebagai media komunikasi atau media transmisi, dan kabel tersebut menjadi pusat bagi seluruh server yang terhubung. Nah, masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor PNC, lalu diakhiri dengan terminator. Selanjutnya ada topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan yang rangkaiannya membentuk cincin dan berupa titik yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kiri terhubung kedua titik lainnya sampai komputer pertama dan komputer terakhir terhubung. Nah, yang ketiga ada topologi star. Topologi star adalah topologi yang mempunyai satu penghubung sebagai pusat, hub atau switch, dari setiap komputer yang terhubung. Hub atau switch tersebut posisinya di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Yang keempat ada topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi yang jaringannya dapat terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Karena komputer langsung terhubung dengan komputer yang dituju, maka arus data dapat langsung dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui komputer lain. Yang kelima, ada topologi tree. Topologi tree adalah topologi yang bertingkat dan hierarki antar koneksi menggunakan hub atau switch sebagai media transmisinya, dan masing-masing dari hub atau switch tersebut terhubung ke file server. Selanjutnya ada beberapa komponen jaringan. Yang pertama ada perangkat komputer server, yaitu komputer yang berfungsi untuk melayani dan mengatur jaringan komputer. Komputer server sendiri dibagi dua, ada dedicated server yaitu komputer service yang hanya berfungsi sebagai server, dan selanjutnya ada non-dedicated server yaitu komputer server yang sekaligus juga berfungsi sebagai komputer workstation sehingga memungkinkan seorang pengguna komputer bekerja pada komputer server. Selanjutnya ada perangkat komputer workstation. Ini berfungsi sebagai tempat di mana para pengguna komputer jaringan bisa bekerja. Selanjutnya juga berfungsi sebagai tempat di mana para pengguna komputer jaringan bisa bekerja. Dan selanjutnya ada concentrator. Perangkat ini lebih sering disebut dengan hub. Perangkat ini digunakan sebagai sentral atau concentrator dalam jaringan. Berfungsi untuk mengatur jalannya komunikasi dan transfer data dalam jaringan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai konsep jaringan komputer. Maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Saya Gloria Dwi Putri, pamit undur diri. Terima kasih.